Oke, selamat dari pengguna Sironium 264 terkait dengan Wikipedia. Di sesi tanya jawab Wikipedia saya sekarang. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Anda mengenai Wikipedia bahasa Indonesia saat ini? Bagi saya ada dua faktor yang menjadi definisi bagaimana bentuk Wikipedia Indonesia saat ini. Yang pertama adalah dominasi admin, yang kedua adalah diskriminasi IP dan pengguna baru. Ya, bagi saya kenapa saya mengelompokkan seperti ini, karena inilah dua kelompok yang menjadi penentu aktivitas Wikipedia bahasa Indonesia saat ini. Jadi hanya ada dua kelompok ini saja yang me yang paling banyak aktivitas di Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, bagi saya admin ini cukup kurang terkontrol ya, kondisinya di Wikipedia bahasa Indonesia saat ini. Mereka punya kuasa untuk apa saja. Terkadang mereka menafsirkan sesuatu berdasarkan sekadar hanya kompetensinya mereka saja. Misalkan mereka berapa kali saya ketemu admin yang menghapus dan menghapus artikel-artikel bertopik militer ya, sebuah topik yang saya geluti cuman dengan dasar bahwa topik ini tidak terkenal, tidak ada kepentingannya, tidak ada gunanya. Padahal setelah saya telusuri lagi ternyata itu sangat berguna. Maka sebelum saya jadi admin saya berapa kali, request pengembalian artikel yang menurut saya masih berguna karena dan yang tapi dicap tidak terkenal, itu juga saya perlu atasi juga. Dan yang kedua adalah diskriminasi IP dan pengguna baru. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin ada sekitar setahun atau berapa 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 bulan yang lalu, saya menyamar lewat WBI menggunakan IP ya. Saya menggunakan komputer lain dan mulai menyunting di Wikipedia bahasa Indonesia menggunakan IP. Dan jadi di sini saya berperan sebagai IP dan pengguna baru. Hasilnya adalah banyak suntingan saya di-revert kembali dibagikan, dianggap sebagai vandalisme dan, beberapa kali saya, mmm, di apa, di-template oleh admin. Jadi banyak saya dimarahin oleh admin, begini-begini, saya juga sudah agak lupa detailnya bagaimana karena itu juga sudah agak lama. Jadi saya di sini bisa lihat bahwa admin itu bertindak sangat cepat sekali, ringan tangan sekali terhadap IP, langsung terkadang dalam satu kasus memblokir atau menganggap suntingannya tersebut buruk. Jadi itu yang saya perlu garis bawahi kondisi di Wikipedia bahasa Indonesia saat ini. Yang kedua, seandainya Anda menjadi pengurus, apakah yang Anda akan lakukan apabila memperoleh pelecehan dan fitnah dari pengguna lain? Nah, di sini kita perlu garis bawahi dulu pelecehan atau fitnah dari pengguna lain ini maksudnya seperti apa. Karena saya seringkali mendapati kasusnya itu bukan pelecehan atau fitnah, melainkan hanya sekedar kritik saja. Saya juga kurang seringkali di end, di mana tempat saya eee, dulu menyunting selama berapa tahun, saya sering studi kasus juga di sana bagaimana kasus-kasus yang dilaporkan ke badan pengurus di sana, jadi semacam PPP di sana, itu seringkali banyak ditemukan bahwa itu bukan hanya pelecehan, melainkan hanya sekedar kritik saja, atau fitnah hanya sekedar kesalahpahaman. Jadi kita pertama harus meluruskan dulu, apakah ini benar-benar merupakan satu pelecehan atau merupakan satu fitnah dari pengguna lain terhadap kita. Nah, kalau memang betul, maka ya kita sudah punya sistem yang namanya UCOC. Nah, dari UCOC ini kita bisa lihat prosedur-prosedur yang berlaku, apa saja yang kita harus lakukan. Yang pertama mungkin melaporkan pada yang berwenang, dalam kasus ini WMF, dan WMF akan melakukan tindakan lanjutan kepada pengguna lain. Kalau dalam kasus IP ya penanganannya mudah sekali, saya akan mengonsultasikan kepada admin lain saja dan langsung, eee, menyatakan apakah ini bisa diblokir atau tidak, atau saya juga, eee, bisa bertanya kepada pihak WMF yang sudah berpengalaman dalam bidang perlindungan pengguna begitu ya.
Jadi saya sebisa mungkin tidak langsung memblokir, tidak ringan tangan gitu, dan saya akan berusaha untuk melakukan diskusi dan pendekatan kepada berbagai pengurus dan pengguna yang ahli dalam bidang perlindungan pengguna di Wikipedia Bahasa Indonesia ini. Makin ke sini semakin banyak penyalahguna bermunculan. Sudah jangka panjang, maka pergerakannya lintas wiki pula. Apakah kiat Anda untuk mencegah hal ini terus terjadi? Secara umum tadi, seperti yang nomor 2, kita harus definisikan dulu penyalahguna seperti apa. Karena di militer ini baru-baru ini saya menemukan bahwa sebuah pengguna yang sudah dicap menjadi penyalahguna oleh seorang admin, malah dia bukan penyalahguna sama sekali, melainkan hanya tidak menggunakan referensi. Jadi kalau dulu saya jelaskan ke pengguna sebelumnya, Rafada, bahwa ada penyalahguna itu saya bagi jadi pengguna yang seringkali diblokir oleh admin itu saya bagi jadi 3, tidak menggunakan referensi, vanitas, atau murni vandalisme. Jadi terkadang penyalahguna ini dianggap sebagai tiga kelompok ini, sedangkan bagi saya yang jadi kelompok kelompok penyalahguna itu hanyalah vandalisme. Vanitas ini tergantung sikon dan tidak menggunakan referensi dalam beberapa hal saya bisa perbaiki. Nah, jadi kalau begini, saya sebisa mungkin ya menciptakan semacam tempat pelaporan di mana, kita tahu bahwa ada fitur di dalam wiki yang bisa menyaring suntingan yang dianggap baik atau tidak. Nah, dari situ kita bisa lihat suntingan-suntingan yang dianggap vandalisme, kalau misalkan kalau misalkan itu memang betul vandalisme, maka ya langsung kita lihat polanya terlebih dahulu, apakah sengaja atau tidak sengaja, apakah terus-menerus, maka kita bisa langsung blokir. Kalau vanitas, kayak dulu itu ada dirjen di salah satu dirjen di Kemendikbud, itu ternyata memang dia notable, ya kita bisa akomodasi dia buat artikelnya. Atau dulu juga ada staf ahli Panglima TNI, saya juga pindahkan artikelnya dari main space pengguna ke main space utama, jadi itu bisa dikembangkan lebih lanjut, dan dia memang betul mengembangkan lebih lanjut, dia kirimkan terima kasih. Nah, yang ketiga tidak menggunakan referensi. Ini saya juga bisa tangani juga, sebatas di bidang saya. Kalau memang tidak bisa, eee, apa, kalau memang betul-betul tidak bisa, saya akan mengontak pengguna yang mungkin ahli dalam bidang itu, dan saya akan tanyakan apakah mungkin untuk memperbaiki artikel ini. Kalau memang tidak menjawab, saya akan berusaha sebisa mungkin agar menambahkan referensi. Karena ya memang ini masalah tidak menggunakan referensi ini gampang sekali, hanya menambahkan kanalah saja sudah dianggap referensi. Nah, jadi kalau memang vanitas dan vandalisme ini, ya itu, jadi biar bisa difilter. Saya yakin bahwa banyak kasus-kasus penyalahguna ini sebenarnya tidak menggunakan referensi, maka saya akan menggunakan sistem filter suntingan yang dianggap baik dan suntikan yang dianggap buruk oleh mesin untuk menyaring apa yang sebenarnya terjadi di balik penyalahguna-penyalahguna ini. Kalau secara kias secara umum, ya kalau memang betul ya 100% itu memang vandalisme, ya blokirlah salah satu caranya. Ya kita memang harus menjalin kerjasama dengan pengguna-pengguna yang ada di Wikipedia bahasa Inggris. Ya kalau misalkan kita dekat, ya betul memang kita bisa memberitahu, "Oh ada penyalahguna ini," jadi akan lebih cepat penanganannya. Sebagai kontributor aktif, artikel bertopik apa yang sering Anda kontribusikan? Kemudian, ada klausul tertulisnya karena untuk topik tersebut apabila nantinya menjadi pengurus jika Anda harap direncanakan rencananya. Saya baginya jadi A dan jadi B. Kalau A, ya tentu saja saya pada politik, militer, dan birokrasi. Ini jarang, lebih ke AP saja ya, tapi kalau militer ini memang saya lebih sering dan bisa mencakup AP plus artikel-artikel rintisan. Nah, kalau B, saya akan berfokus pada militer saja ya, karena ini memang artikel dengan kondisi yang secara umum buruk sekali. Kita tahu bahwa ada pengguna yang dicap sebagai penyalahguna, tapi sebenarnya menurut saya itu tidak. Nah, jadi kalau menurut saya akan membuat panduan umum
panduan umum pembuatan artikel militer. Jadi terkadang artikel militer ada yang bentuknya paragraf, ini yang direkomendasikan, namun kalau memang terburu-buru dan hanya punya sumber daya terbatas, ada yang juga yang bentuknya poin-poin. Misalkan ini pendidikannya apa, terus di sini ada sekolahnya apa, jenjang kepangkatan. Nah, caranya adalah bagaimana membuat template yang terstandar bagi artikel ini, karena ini memang yang direkomendasikan, sedangkan ini buat yang artikel cepat. Jadi, kalau dari apa saya ya, dari pengamatan saya, pengguna yang seawal saya sebutkan tadi, dia sudah membuat yang namanya bagian pendahuluan yang cukup bagus, yang dia gunakan sebagai template. Mungkin saya bisa diskusikan dengan dia, saya bisa olah lebih lanjut, bagaimana caranya membuat pendahuluan ini lebih panjang dan mengakomodasi beberapa detail, namun di saat yang sama, pendahuluan ini bisa dengan mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna lain. Jadi ada kalau panduan yang dilakukan itu dia mencakup semacam apa, pendidikannya, karir pangkatnya, dan karir terakhirnya. Itu sudah cukup bagus, namun saya rasa ini bisa mengakomodir beberapa hal lagi. Jadi mungkin itu, jadi intinya panduan umum bagaimana pembuatan artikel militer, dan kalau bisa saya akan coba telaah lebih lanjut, bagaimana cara pembuatan artikel politik dan birokrasi yang bagus. Karena sebenarnya politik dan birokrasi ini ada beberapa perbedaan, namun secara fundamental tidak ada perbedaan yang benar-benar, besar tidak benar-benar signifikan dari artikel-artikel militer. Pada waktu yang lalu, fitur mentoring telah diintegrasikan di Wikipedia Bahasa Indonesia. Namun, jumlah mentor di WBI masih tergolong sedikit. Apakah Anda bersedia untuk bergabung menjadi mentor dan aktif membantu para pendatang baru? Kalau saya sih, berdasarkan kondisi ya, karena saya yang pertama, eee, kenapa saya bilang tidak, kalau misalkan saya membantu pengguna lama yang kurang paham kebijakan. Ya tadi yang seperti saya sebut, penyalahguna yang sering kali beredar tadi, dia kurang paham kebijakan. Namun sebenarnya kontribusinya bagus sampai saya akan berkonsultasi dengan dia mengenai panduan pembuatan artikel. Nah, itu kan sebenarnya hanya perlu diarahkan saja, dan kita butuhnya pengguna-pengguna seperti ini, yang sudah terbukti cara kerjanya, namun seringkali disalahpahami oleh pengurus-pengurus yang menerapkan sistem gaya lama, seperti yang tadi di awal saya sebutkan di nomor satu. Nah, kalau ya pun, saya akan sebisa mungkin bantu yang benar-benar baru tapi di dunia nyata. Karena akan sangat sulit untuk benar-benar membantu mereka, tapi di dunia maya, karena kan bagaimana memandu mereka untuk membuat artikel, mereferensi itu akan jauh lebih mudah kalau saya memang mengenal pengguna baru ini di dunia maya. Sekian.